belum gajian Pak, cuma ada air putih sama ubi kayu. Yuk kita nikmati bersama Pak. Kita berbahagia. Kita sampaikan kalimat alhamdulillah kepada Allah. Bapak bahagia, saya bahagia. Allahu Akbar. Itu ubi kayu, walaupun hanya ubi kayu, tapi karena saya punya akhlak, ubi kayu terasa apa Pak? Terasa ubi kayu. Kalau ada yang bilang ubi kayu terasa keju, itu lidahnya error. Yang bikin ubi kayu itu jadi nikmat, jadi lezat, jadi mantap, bukan karena ubi kayunya, tapi karena akhlak kita. Itulah iman. Dalam hadis yang lain, baginda Rasulullah beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim jarahu." Yang beriman, yang percaya hari kiamat, kita disuruh memuliakan tetangga. Jangan sholatnya rajin tapi tidak tahu tetangga kelaparan, berarti imannya sedang turun. Jangan sedekah kita rajin keluar, tapi saudara kandung sendiri kelaparan di rumah. Jangan kita memuliakan orang lain, tetapi orang tua sendiri tidak pernah kita muliakan. Alhamdulillah. Jadi berbicara tentang iman itu berbicara tentang ibadah, ritual, dan harus diikuti dengan ibadah sosial. Saya sudah mencatat beberapa poin tadi waktu berangkat ke sini. Manusia itu disampaikan oleh seorang ulama, mathalul muslim kamathalin nahal. Orang muslim itu ibarat lembah awan. Apa orang dia bilang? Jangan aneh-aneh lagi. Lembah, alhamdulillah sama. Apa? Penyongan. Nah, tambah susah aja nggak bisa. Hiduplah seperti penyongan. Tidak enak saya bisa. Tawan, lebah. Kenapa hidup seperti lebah? Yang pertama, lebah itu yang dihisap saripati bunga, yang dihisap yang manis-manis. Itu lebah. Saya belum pernah dengar ada lebah makan tahu. Tahu bahasa sini sama. Alhamdulillah. Tidak pernah saya dengar ada lebah minum bir, tidak. Yang dihisap oleh lebah saripati bunga. Artinya orang muslim itu ketika memakan makanan, minuman, yang dimakan dan diminum harus halal dan thayyibah. Harus baik. Ikan hajar teman. Daging hajar kawan. Bir pinggir musuh. Daging yang diharamkan, daging babi dan lain sebagainya, pinggir musuh. Makanan asli apa? Tempoyak, hajar, sambal belacan, hajar, halal. Berarti orang muslim itu ciri-ciri yang imannya bagus, yang dimakan yang halal dan thayyibah. Bukan cuma halal tapi baik. Bedanya apa Ustaz? Contoh, ada tukang gorengan, isinya ada gorengan. Sama bahasanya. Alhamdulillah. Ada tukang gorengan, dagangnya di pinggir jalan besar. Di situ truk lewat, kontainer lewat, bis lewat, debu di mana-mana. Gorengan itu kena debu. Status gorengan itu halal, tapi tidak baik buat kesehatan. Jadi halal dan thayyibah itu maksudnya halal dan baik, halal dan higienis. Itu ciri lebah yang pertama. Ciri lebah yang kedua, selain makannya yang bagus-bagus, yang dihasilkan oleh lebah itu juga bagus, Pak. Madu. Subhanallah. Sampai ada lagu ya. Madu di sebelah tangan kananku, racun di sebelah. Ibu pilih mana? Pilih racun apa madu? Madu. Ibu pilih mana? Pilih diracun apa di mana?
lebih baik diracun terus. Jadi yang dikeluarkan oleh lebah itu yang bagus-bagus. Orang muslim makanannya, minumannya halal dan thayyib. Maka yang keluar dari lisannya juga kalimat-kalimat yang baik. Mengajak orang untuk bersyukur, mengajak orang untuk mengingat Allah, beristighfar. Itulah ciri-ciri orang muslim yang imannya selalu naik. Ciri lebah yang ketiga, Pak. Catat ini ya dalam pikiran kita masing-masing. Lebah itu tidak pernah merusak. Kemanapun lebah selalu memilih tinggal di sarangnya sendiri. Betul, tidak pernah merusak. Saya belum pernah dengar ada lebah tiba-tiba masuk pasar merusak orang-orang yang ada di situ, tidak ada. Kenapa? Karena yang keempat, lebah itu punya harga diri. Selama tidak diganggu, dia tidak akan mengganggu kita. Tapi jangan coba-coba mengganggu lebah, habis kita, wajah kita bongkar seperti balon. Itu orang muslim. Orang muslim itu harus bisa hidup di mana saja, berdampingan dengan orang yang beda mazhab, bisa. Saya Muhammadiyah, sampean NU, bisa berdampingan. Saya NU, sampean Persis, bisa bergandengan tangan. Tinggal di mana saja bermanfaat. Tinggal di mana saja tidak pernah merusak. Itulah ciri-ciri orang muslim. Dan yang pasti punya harga diri. Saya muslim, saya tidak akan pernah mengganggu. Tapi jangan coba-coba kalian menghina agama kami. Kami punya harga diri. Jangan kalian injak-injak agama kami. Itu Islam. Maksudnya apa? Kalau Islam sudah dimaknai dengan membunuh diri sendiri seperti yang terjadi di Makassar, saya rasa itu orang salah memaknai Islam yang sebenarnya. Ingat, tadi sudah saya bahas, dimanapun orang Islam berada tidak pernah merugikan orang lain, apalagi merugikan diri sendiri. Di mana ada orang Islam bersedekah dia, di mana ada orang Islam berzakat dia, di mana ada orang Islam merangkul walaupun beda agama, di mana ada orang Islam dia selalu mendamaikan, tidak merusak. Itu ciri-ciri orang Islam yang sejati. Pertanyaannya adalah, apakah selama ini kita hidup sudah seperti lebah? Atau jangan-jangan yang kita makan banyak dari hal-hal yang haram? Jangan-jangan yang kita keluarkan dari mulut kita banyak gibah dan fitnah. Kenapa kita bulan puasa ini disuruh menjaga lisan? Karena kita sedang latihan menjaga lisan. Ingat, baginda Rasulullah berpesan, al-ghibah wal fitnah tuzilul amal salih. Apa yang bisa menghanguskan pahala kebaikan kita? Bapak umroh sebulan sekali, mantap. Haji setahun sekali, oh alhamdulillah. Sedekah tiap minggu, bikin nasi box Jumat berkah. Tiap hari infak tidak pernah berhenti. Dikumpulkan semua amal jariah sepanjang hidup. Tapi hati-hati, kata baginda Rasulullah, itu semua bisa hilang. Itu semua bisa menguap. Itu semua bisa hilang begitu saja. Dengan apa? Hanya dengan urusan tidak menjaga mulut, yaitu berghibah dan memfitnah. Hati-hati, hati-hati. Makanya ibu-ibu, ibu-ibu nih Pak, beda sama laki-laki. Ibu-ibu itu dalam teori dikatakan perempuan itu mampu mengeluarkan kata-kata satu hari satu malam sebanyak 20.000 kata. Itu perempuan. Laki-laki berapa Ustaz sehari semalam? Laki-laki sehari semalam hanya 7.000. Perempuan berapa Pak? 20.000. Maka kalau kita punya istri bawel, wajar Pak. Sudah sekarang pabriknya seperti itu. 20.000. Ibu-ibu tidur pun dia masih ngoceh Pak. Itu ibu. Jadi wajar. Dan lagi kalau kita tarik silsilah, laki-laki kenapa lebih banyak diam?
Karena laki-laki itu keturunan Nabi Adam. Ujungnya ming Adam. Tapi perempuan keturunan Siti Hawa. Tidak berhenti dia bicara. Jadi hati-hati, urusan ghibah dan fitnah ternyata bisa menghilangkan semua amal kebaikan kita. Banyak-banyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan terlalu sering ghibah dan fitnah, amal jariah kita defisit, kita rugi. Ketika kembali kepada Allah, justru kita tidak sedang membawa apa-apa. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam itu agama penuh dengan kemuliaan. Bulan Ramadan disiapkan oleh Allah 1 bulan penuh supaya kita dengan ibadah yang kita lakukan, baik ibadah ritual ataupun sosial, ibadah selama 1 bulan itu mampu menghilangkan dosa-dosa kita selama di bulan-bulan sebelumnya. Makanya Ramadan bahasa Arab diambil dari kalimat ar-ram yang artinya batu panas. Apapun yang menempel di atas batu ini akan terbakar dan hilang tertiup angin. Seperti itulah harusnya 1 bulan kita Ramadan beribadah sehingga mampu menghilangkan semua dosa, salah dan khilaf yang sering kita lakukan. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Jadi mintalah terus ampunan kepada Allah di bulan Ramadan ini. Karena kita tidak pernah tahu, jangan-jangan